Ada 3 versi terkuat dari Thor. So siapa aja ya mereka dan manakah yang memakan kekuatan matahari? Mari kita breakdown. Sebelumnya sebagai informasi aja bahwa versi alternatif Thor yang gue bahas kali ini bukanlah Jane Foster maupun Thor Avenger, karena kedua karakter ini udah sering gue bahas. Dan ya, versi Thor berkekuatan dahsyat di peringkat 3 ada di dalam komik Thor nomor 337. Beta Ray Bill diperkenalkan sebagai makhluk super yang diciptakan oleh ras alien Corbinites yang planetnya dihancurkan oleh Surtur. Suatu saat, Corbinites yang mencari planet baru secara nggak sengaja dideteksi oleh S.H.I.E.L.D. dan kemudian mengirimkan Dr. Blake yang menguasai kekuatan Thor untuk menyelidikinya. Sayangnya, kemudian terjadi kesalahpahaman yang membuat Thor dan juga Corbinites bertempur. Dan Dr. Blake yang kelelahan melawan Beta lalu berubah menjadi manusia biasa dan Mjolnirnya pun diambil alih oleh Beta yang kemudian menerima kekuatan Thor. Singkat cerita, Odin yang heran dengan peristiwa ini kemudian mengadu Beta dan juga Thor sekali lagi dalam pertarungan sampai mati untuk menguji siapa yang pantas memegang Mjolnir. Hasilnya, Beta yang seharusnya punya peluang membunuh Thor dan mendapatkan Mjolnir, lalu justru menghentikan pertarungannya. Odin yang takjub dengan keputusan itu lalu memerintahkan Eitri untuk membuatkan Stormbreaker sebagai hadiah untuk Bill dengan kekuatan Thor yang gak kalah hebat dibandingkan Mjolnir. Nah, uniknya nih teman-teman, menurut rumor yang beredar, Beta Ray Bill dikabarkan bakalan muncul di dalam Love and Thunder dan adegannya bahkan sengaja dihapus biar gak ketahuan pada momen Korg dan juga Thor ini. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Storm di dalam komik adalah mutan yang berkekuatan Omega level. Tercatat hanya sedikit mutan yang memiliki kekuatan seperti ini selain Storm, diantaranya seperti misalnya aja ada Scarlet Witch, Magneto, dan bahkan Frank Richards atau anak dari Reed Richards yang dikenal menghancurkan Mephisto dalam 2 kali serangan dan bahkan bisa mengendalikan Galactus. Well, tahukah kalian kalau ternyata Storm yang berkekuatan dahsyat ini juga pernah menerima tambahan kekuatan Dewa Petir Thor. Di dalam Uncanny X-Men Annual nomor 9, Loki diceritakan menculik dan bahkan memperbudak Storm yang dikenal sebagai Ororo untuk membuat kekacauan di 9 alam. Gak terima anggotanya diperalat sebagai pembuat masalah, maka X-Men pun lalu menyusul ke Asgard. Loki yang gak mau kalah melawan X-Men lalu mengendalikan Storm lewat mantranya dan kemudian memberikan Mjolnir palsu yang bernama Stormcaster dengan kekuatan Thor yang mirip dengan Mjolnir asli. Nah, untungnya di dalam pertarungan melawan X-Men tersebut, Storm pun lalu sadar dan justru menghancurkan Mjolnir palsu itu. Dan sedikit fun fact aja nih teman-teman, bahwa sempat muncul rumor jika Storm versi Thor ini bakalan muncul di Love and Thunder sebagaimana sempat dikemukakan oleh salah satu pembocor cerita film Marvel, meskipun kemudian dibantahnya. Kalau kombinasi kekuatan antara Thor dan juga Storm aja udah dahsyat, maka apa jadinya ya jika kekuatan Superman dari DC bergabung dengan kekuatan Thor dari Marvel? Dan tahukah kalian bahwa karakter yang bernama Thor-El ini pertama kali diperkenalkan di dalam Unlimited Access nomor yang keempat? Diceritakan lebih lanjut bahwa ada karakter yang bernama Excel-Acer atau dikenal sebagai Access yang mencegah Darkseid maupun Magneto yang bekerja sama untuk memperbudak universe Marvel maupun juga DC yang sudah menjadi satu bernama Amalgam Universe. Excel pun lalu mengumpulkan setiap jagoan dari Marvel maupun DC untuk melawan usaha perbudakan tersebut. Dan gak hanya itu aja teman-teman, Excel dengan kemampuannya lalu menggabungkan versi Superman biru berkekuatan dewa purba dari Krypton yaitu Ra dengan Thor putra dewa Asgard yaitu Odin. Singkat cerita, kombinasi ini kemudian mengeluarkan versi Thor dengan kekuatan petir yang dahsyat, tetapi dengan kecepatan dan bahkan kemampuannya untuk memakan kekuatan matahari yang kemudian disalurkan kepada Mjolnir untuk melakukan serangan mematikan. Dan hasil dari serangan dalam pertarungan ini pada akhirnya berhasil mengalahkan Magneto dan bahkan memukul mundur Darkseid. Well, silakan tulis pendapat kalian ya teman-teman soal versi Thor yang mana yang ingin kalian lihat di dalam versi layar lebar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan penjelasan film seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Movies kalian juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.